Dan kita akan melihat apakah di Warrior Stage kali ini dia memiliki kesulitan yang berarti. Dan ini dia Suherman. Oh! Minggu ini di Warrior Stage sudah bersiap Jonathan Ginting, seorang mahasiswa yang sudah mendaki 7 puncak gunung tertinggi di dunia. Jeremy Siregar, seorang guru olahraga yang juga pemegang rekor tercepat Challenge Stage. Matthew dan Hans Robert, kakak beradik yang terobsesi ingin menjadi ninja. Chandra, seorang atlet parkour dan dia adalah juara 2 dunia parkour. Eka Bayu, atlet panjat tebing nasional, pemegang rekor medali emas Pekan Olahraga Nasional. Puji Lestari, atlet wall climbing dan sekarang menempati peringkat 3 yang tercepat di Asia. Adnan Bukhari, asisten pelatih wall climbing, juara 2 panjat tebing Porprov DKI Jakarta 2015. Dan inilah pejuang pertama kita, Suherman. Wah, ini yang waktu di Challenge Stage nyanyi lagu Begadang nih. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Bergadang boleh saja, kalau ada perlunya. Ternyata lagu Begadang ini tidak mampu membawa Suherman melalui Challenge Stage dengan mulus. Dia harus berjuang keras di rope grip dan tertatih-tatih di domino hill. Tapi dengan daya juang yang tinggi dia berhasil lolos ke Warrior Stage. Emosional sekali Suherman pada saat itu. Oke Suherman, selamat berjuang di Warrior Stage. Stand by. Dan kita akan melihat apakah di Warrior Stage kali ini dia memiliki kesulitan yang berarti. Dan ini dia Suherman. Oh! Hampir saja mendaratnya walaupun tidak mulus. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang kejepit atau terhentak ya di bagian situ. Tapi tidak apa-apa, ini dia Suherman. Masih baik sekali penampilannya. Oh, ternyata kurang erat ya pegangannya atau mungkin kurang keset. Jadi dia mengambil bubuk magnesium terlebih dahulu. Langsung saja ini dia Suherman. Masih bertahan di sana. Iya. Oh, hati-hati tangan kaki guys. Tidak apa-apa Suherman. Tapi perjuangan yang luar biasa. Saya suka orang yang pantang menyerah. Walaupun terseok-seok tapi Suherman telah menunjukkan kualitasnya. Ini dia Suherman. Iya, gaya Superman dipraktekkan kembali oleh ninja kita Suherman. Ini dia rope wall yang menjadi momok bagi para ninja di episode Warrior Stage kali ini. Dan ini dia langsung saja Suherman fokus. Kamu bisa Suherman. Agak tergesa-gesa tadi sehingga stepnya tidak begitu baik. Ayo Suherman. Ya, ini dia suara penonton di sini, gemuruhnya luar biasa sekali menyemangati Suherman. Kita akan lihat Suherman. Kamu harus fokus Suherman. Ini dia Suherman kesempatan kedua. Aduh, bertambah tinggal sedikit lagi dia bisa menggapai titik puncak yang ada di rope wall. Dan kita akan melihat ini dia kesempatan terakhir Suherman. Kamu harus bisa jaga fokus, momentum, kecepatan, dan ini dia Suherman. Oh, sayang sekali. Nampaknya Suherman harus kita nyatakan gagal. Suherman kemarin sempat emosional waktu lolos di Challenge Stage ya, masuk ke Warrior Stage. Ibu sangat mendukung Suherman ya. Sekarang gimana, Suherman gagal di Warrior Stage? Enggak apa-apa, ntar lihat tahun depan Ibu. Oke, makasih ya. Oke Suherman, kita tunggu kamu tahun depan. Oke, setelah Suherman ada pembuat dodol kita nih, Maulana Malik. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik, umur saya 23 tahun, asal saya dari Bekasi dan saya seorang pembuat dodol. Di Challenge Stage kemarin kesulitan saya hanya di domino hill karena butuh pijakan yang tepat dan juga keseimbangan yang baik. Di Warrior Stage ini rintangannya jelas semakin sulit. Yang saya ragukan di Warrior Stage ini adalah lock grip karena butuh pelukan yang erat dan juga pegangan yang sangat tepat. Tapi saya yakin bisa melewati lock grip karena saya sudah terbiasa mengaduk dodol seberat 90 kg selama 8 jam dan mengangkat barang-barang berat. Saya sangat yakin bisa melewati Warrior Stage ini dengan kemampuan saya seorang pembuat dodol.
Gua tahu latihan lu udah maksimal, Malik. Buktikan kalau lu bisa lolos ke semifinal. Dan ini dia, Maulana Malik. Ya, pemirsa, ini salah satu ninja favorit saya, yaitu Ninja Dodol Muhammad Malik. Baik sekali dia melewati long jump dengan cukup baik, walaupun kita melihat pendaratannya agak sedikit keras, tapi itu tidak berarti apa-apa untuk Malik. Ini dia, si pembuat dodol, Ninja Dodol kita. Oh my God. Aduh, Malik kesel banget ya? Banget, aduh, sumpah kesel banget. Kenapa Malik? Gak tahu, mungkin habis tenaga kali. Habis tenaga emang habis ngapain kan cuman lari doang? Lumayan lemes. Lumayan lemes, ya udah nggak apa-apa Malik, semangat terus. Ketemu lagi tahun depan. Thank you Malik. Malik ini kebanyakan latihan ngaduk dodol nih kayaknya, makanya lemes ya. Semoga ninja kita berikutnya nggak lemes seperti Malik tadi. Kalau misalnya dilihat dari gayanya sih, pejuang kita ini nggak ada matinya. Di challenge stage, dia juga breakdance di start. Di rope grip, dia berputar-putar. Di domino hill, dia seperti berjoget dan di finish, dia ngedance lagi. Itu dia Abdurrahman, pejuang kita yang lincah. Semoga kelincahannya bisa bantu dia lolos di Warrior Stage kali ini. Dan ini dia Abdurrahman, standby. Ya, menambah speed. Abdurrahman baik sekali. Di tengah-tengah dia menambah kecepatannya. Berlari seperti cheetah, seperti bajunya yang dia pakai. Ini ada gambar cheetah. Dan kita akan melihat bagaimana di lock grip kali ini dia bisa bertahan. Hati-hati Abdurrahman, jangan sampai terjatuh. Ya, dia agak bingung, hati-hati. Oh, dia memegangnya dengan cara yang beda ya. Luar biasa sekali. Iya, baik sekali. Tekniknya agak beda ya, jadi dia tidak di grip dengan tangan tapi dia menggunakan punggung tangannya. Ini unik sekali dan tentu saja itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa di bagian tangan. Dan sekarang kita akan melihat setelah Abdurrahman melewati shaking grid, sekarang dia berada di obstacle terakhir kita yaitu di rope walk. Kesempatan pertama harus gagal. Oke, baik, fokus. Jangan lupa step yang dibutuhkan harus tepat ya untuk melewati rope wall kali ini. Memang agak lebih tinggi dibandingkan badan. Baik sekali. Satu tangan saja tadi dia menempelkan. Luar biasa. Abdurrahman, berikan ekspresimu. Umurnya baru 18 tahun tapi masuk ke semifinal. Wow, luar biasa nih. Orang tua masih ngecengin gak nih? Kemungkinan tidak. Kemungkinan tidak, karena kemarin waktu kamu mau ikutan Sasuke Ninja Warrior Indonesia, orang tua ngetawain ya. Iya. Sekarang mereka komentarnya apa nih? Mungkin kamu hebat. Iya, berarti thank you banget dan good luck di semifinal nanti. Saya siap buat semifinal. Yes. Kita juga siap menyambut Abdurrahman di semifinal. Apakah pejuang kita selanjutnya bisa menyusul Abdurrahman? David Ricardo. Nama saya David Ricardo, umur saya 21 tahun dan asal saya dari Jakarta. Bisa lolos di challenge stage itu rasanya senang sekali dan dengan basic bela diri yang saya miliki akhirnya saya bisa melewati tantangan challenge stage. Persiapan pada tantangan Warrior Stage saya adalah dengan berdoa, fokus, dan ketenangan. Dan tidak lupa latihan taekwondo agar fisik saya kuat dan saya bisa melewati tantangan tersebut. Kemampuan David sudah tidak perlu diragukan lagi. Semoga berhasil ya. Ini dia, David Ricardo. Let's go. Ya, masih tenang saja. Pelan-pelan. Tambah lagi speednya, tambah lagi speednya. Ini dia. Wow, tendangan melayang luar biasa sekali. Os, itu dia. Saya suka sekali atlet taekwondo kita kali ini dengan menggunakan loncatan tendangan terbang. Wacha! Oke, ini dia David Ricardo. Sudah berada di lock grip. Hati-hati David Ricardo. Oke, David. Sudah siap? Angkat kakimu. Oh, sudah siap? Oke, ternyata masih belum siap. Dia masih belum begitu percaya diri. Ya,
Kencangkan kembali pegangannya. Ya, sudah dimulai. Karena kaki sudah diangkat. Ini dia, hati-hati. Sayang sekali ternyata harus gagal di lock grip. David nggak apa-apa? Yes. David, gayanya udah oke banget tadi di long jump sambil nendang. Ya sayang banget, kenapa di lock grip? Bau saya agak sakit. Oh bahunya sakit, kenapa? Habis cedera latihan atau? Saya nggak biasa meluk ya, jadi susah. Oh nggak biasa meluk. Ini biasa dipeluk. Oh biasa dipeluk, oke. Nggak apa-apa, tetap semangat. Dan latihan meluk kali ya. Thank you. Aduh, ternyata nyali aja nggak cukup men buat naklukin tantangan di Ninja Warrior Stage ini. Dan butuh fokus, ketenangan, dan latihan pastinya. Kembali lagi di Sasuke Ninja Warrior Indonesia, di mana Warrior Stage sudah memasuki pekan ketiga. Dan kita masih mencari pejuang-pejuang tangguh yang bisa lolos ke semifinal. Untuk hari ini baru ada M. Abdurrahman yang berhasil lolos ke semifinal. Dan sekarang sudah bersiap di garis start seorang atlet panjat tebing nasional, pemegang rekor medali emas PON cabang panjat tebing, Eka Bayu. Di challenge stage, Eka Bayu tampil cukup baik, walaupun tidak dalam performa terbaiknya. Dari segi kemampuan dan prestasi, seharusnya Eka Bayu bisa menaklukkan Warrior Stage. Kita lihat sama-sama, ini dia, Eka Bayu, standby. Ini dia, Eka Bayu sudah berlari dia. Kita lihat kemampuan loncatan dari seorang Eka Bayu, sudah loncat. Baik sekali. Tidak apa-apa Eka Bayu. Mukanya nyusruk sedikit, tapi tidak akan mengurangi kemampuan seorang Eka Bayu. Iya, itu dia Eka Bayu yang sudah melalui obstacle pertama kita. Sekarang dia berada di lock grip. Otomatis gripnya juga cukup baik sekali. Tapi masih bertahan. Luar biasa sekali Eka Bayu. Sekarang dia harus melewati obstacle ketiga kita, yaitu shaking bridge. Sambil membersihkan tetap ya mukanya yang terkena pasir tadi ya. Ya, baik sekali. Karena badannya yang enteng, maka dari itu shakingnya juga, shaking bridge-nya tidak terlalu shaking. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Eka Bayu. Mungkin pasirnya bisa menjadi kenang-kenangan Anda kalau misalnya Anda sudah melewati Warrior Stage kali ini. Dan buktikan di rope wall. Lagi-lagi pemirsa, di kesempatan pertama ninja-ninja kita harus gagal. Dan sekarang Eka Bayu hanya memiliki 2 kali kesempatan untuk menaklukkan rope wall di obstacle terakhir kita, tentunya di Warrior Stage kali ini. Dan ini dia Eka Bayu mengambil ancang-ancang. Langsung saja Eka Bayu 2 kali gagal. Ayo Eka Bayu, prestasimu sudah mendapatkan medali emas yang luar biasa sekali, mendapatkan nama di Asia. Oke, ini dia penonton, mungkin kita bisa melihat semangatnya. Ya, ini dia semangat untuk Eka Bayu. Eka Bayu, kamu harus berhasil di kesempatan terakhir ini. Kita akan melihat ini suasana semakin tegang karena Eka Bayu sangat-sangat diandalkan oleh teman-temannya. Ini dia Eka Bayu, luar. Satu kali lagi dan kesempatan berakhir. Otomatis Eka Bayu harus kita nyatakan gagal. Eka, kamu kan termasuk tinggi ya. Dan kamu juga atlet panjat tebing. Kenapa itu tadi? Udah kepegang kelepas lagi? Gak tahu, mungkin grogi. Grogi ya? Gak apa-apa Eka ya. Tetap semangat. Thank you Eka. Konsentrasi Eka Bayu sepertinya dibuyarkan oleh pasir di mukanya. Tetap semangat Eka. Eka Bayu gagal karena pasir, jangan sampai Daniel Kristanto gagal karena rompi jeansnya. Rompi jeans ini sudah menemani perjalanan Daniel Kristanto mulai dari challenge stage. Sepertinya ini adalah rompi keberuntungan buat Daniel ya. Apakah Daniel akan membuka kembali rompinya setelah sampai di finish? Kita saksikan bersama, ini dia Daniel Kristanto. Oke pemirsa, ini dia ninja kita selanjutnya Daniel Kristanto yang merupakan seorang agen properti. Baik, aish. Hati-hati, mendaratnya tadi cukup keras tapi tidak apa-apa. Ini dia Daniel Kristanto
yang merupakan seorang agen properti, di mana di challenge stage kemarin dia mengenakan seragam yang sama. Ini mungkin seragam keberuntungannya. Ya, sudah menyangkut dia. Hati-hati Daniel Crisanto. Banyak sekali yang gagal di lock grip. Dan sudah saya katakan agar berhati-hati di lock grip. Daniel nggak apa-apa Daniel. Nggak apa-apa, ini rompinya bikin berat sih. Iya sih kayaknya. Tapi Daniel nyesel nggak sih nggak bisa sampai tombol finish? Kesel habis. Daniel ini peres dulu deh. Oh, akhirnya netes-netes. Kenapa ya mereka pada teriak-teriak kira-kira? Nggak tahu, nggak ngerti. Oke, selanjutnya ada Ferry. OB gereja ini nggak banyak gaya tapi banyak usaha. Untuk Sasuke Ninja Warrior Indonesia, Ferry latihan dengan memanfaatkan apa yang ada. Terbukti, latihan dengan alat sederhana ini mampu membawa Ferry tampil sangat baik di challenge stage. Dan berhasil finish dengan waktu 33,03 detik. Untuk Warrior Stage, tampaknya Ferry sudah sangat siap. Dan ini dia, Ferry, standby. Ya, ini dia Ferry. Mulai berlari-lari kecil. Kita lihat ditambah lagi speednya. Dan kita lihat loncatan dari Ferry. Baik sekali. Mendaratnya juga cukup baik dan sekarang dia berada di lock grip. Langsung dipegang lock gripnya. Oh, ternyata masih ragu-ragu. Oke, ini dia. Bagaimana dia? Ini dia. Ferry, lock grip, hati-hati. Hati-hati Ferry, jangan sampai terlatah. Baik sekali. Ya, ini dia shaking bridge. Yang notabene masih hati-hati. Baik, ini dia rope wall. 3 kali kesempatan. Ayo kamu bisa Ferry. Luar biasa, hanya 1 kali langsung dia berada di puncak sana. Dan selamat untuk Ferry. Ferry, kamu tahu nggak waktu kamu berapa? Nggak tahu. 39 detik aja. Menegangkan nggak tadi waktu melewati lock grip? Sebenarnya menegangkan. Pertama naik menegangkan. Tadi 1 kali doang loh kamu loncatin warp wall. Senang banget ya. Oke, congratulations. Kamu masuk ke semifinal. Good luck nanti. Thank you, Ferry. Oke banget nih Ferry nih. Hasil latihan selama ini berhasil membawa Ferry masuk ke semifinal. Selanjutnya ada Ninjawati peringkat 3 Asia cabang panjat tebing, Puji Lestari. Di challenge stage, Puji menunjukkan ketenangan saat melewati quintuple step dan domino hill. Dia berhasil lolos dengan catatan waktu 1 menit 19 detik. Ayo Puji, buktikan kamu bisa menjadi Ninjawati pertama yang lolos ke semifinal. Ini dia, Puji Lestari. Kita lihat ini dia, Puji Lestari. Masih pelan dia berlari. Hati-hati Puji, ditambah speednya. Baik sekali. Sekarang sudah berada di lock grip. Ya, bukan hanya ninjawan saja, tapi ninjawati juga mungkin sedikit agak kesulitan ketika melalui lock grip kali ini. Karena apa? Karena selain dibutuhkan kekuatan tangan, dibutuhkan kekuatan bagian core dan juga bagian kaki. Apabila kita bisa membagi tenaganya dari masing-masing. Dan sekarang kita akan melihat apakah kekuatan dari seorang. Ya, kita lihat. Hati-hati di lock grip. Baik sekali. Luar biasa. Luar biasa sekali. Ninjawati kita. Puji, hati-hati Puji. Sayang sekali ternyata di shaking bridge harus terjatuh. Puji Lestari, padahal udah bagus ya, udah lolos di lock grip, di shaking bridge-nya nggak selamat. Challenge yang satu ini butuh ketenangan sebenarnya, tapi tadi saya terlalu ceroboh langsung buru-buru gitu. Buat teman-teman, maaf ya cuma sampai sini doang. Terima kasih. Padahal di challenge stage Puji sangat tenang. Nah, kalau pejuang kita yang satu ini sih nggak perlu diragukan lagi deh ketenangannya. Tenang banget. Nama saya Jonathan Ginting.
Rasa takut lo dan taklukan Warrior Stage. Buktikan lo bisa. Ini dia Jonathan Ginting, 24 tahun mahasiswa. Kita lihat kemampuan loncatan dari seorang Jonathan. Sudah berlari, ditambah lagi speednya. Meloncat dia, baik sekali Jonathan Ginting. Ini dia masih melakukan speed. Ini dia Jonathan Ginting. Badannya memang tidak begitu tinggi. Apakah cengkeramannya pun cukup kuat? Ini dia, ya agak sedikit bergoyang tapi tidak terpengaruh dengan goyangan yang berada di lock grip. Hati-hati Jonathan Ginting, shaking bridge walaupun belum banyak memakan korban. Ayo, hati-hati sekali dia, hampir saja tadi menginjak biru yang tadi. Wow, Jonathan Ginting belum selesai saya ngomong dan dia sudah berada. Gue masih ingat kemarin waktu di challenge stage, kan kamu pernah menaklukkan 7 puncak gunung di 7 benua, benar ya? Gimana tadi kalau di Warrior Stage? Awalnya deg-degan, cuman hilangin rasa takut, akhirnya lolos juga. Luar biasa. Ya jadi kendala terbesarnya itu ngomong di depan kamera.